Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang keterampilan menulis. Pengertian menulis. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Pengertian keterampilan menulis. Menurut Ahmad Rofiuddin dan Darmiati Zudi, keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu, tanggapan terhadap suatu pernyataan keinginan, atau pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Menurut Saleh Abbas, keterampilan menulis merupakan kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Menurut Tarigan, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Menurut Birne, keterampilan menulis karangan atau mengarang adalah menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat yang dirangkai secara utuh dan jelas sehingga dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Jadi kesimpulannya adalah keterampilan menulis adalah kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan penulisan dengan menggunakan simbol bahasa tulis kepada pihak lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif. Manfaat menulis ada 5. Yang pertama, mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Yang kedua, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan. Yang kelima, atau yang terakhir adalah menumbuhkan keberanian. Jenis-jenis menulis yang pertama yaitu eksposisi. Eksposisi biasa juga disebut sebagai pemaparan. Eksposisi merupakan salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Dalam tulisan eksposisi, teramat dipentingkan informasi yang akurat dan lengkap. Eksposisi merupakan tulisan yang sering digunakan untuk menyampaikan karya uraian ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau artikel pada surat kabar atau majalah. Yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Seorang penulis deskripsi mengharapkan pembacanya melalui tulisannya dapat melihat apa yang dilihatnya, dapat mendengar apa yang didengarnya, merasakan apa yang dirasakannya, serta sampai kepada kesimpulan yang sama dengannya. Yang ketiga yaitu narasi. Narasi atau kisahan merupakan corak tulisan yang bertujuan untuk menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Narasi lebih menekankan pada dimensi waktu dan adanya konflik. Yang keempat yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan membuktikan pendapat penulis, meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Argumentasi berusaha meyakinkan pembaca. Cara meyakinkannya yaitu dapat dilakukan dengan menyajikan data, bukti, atau hasil-hasil penalaran. Dan yang terakhir yaitu persuasi. Persuasi adalah karangan yang berisi paparan, berdaya ajuk, ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Dengan kata lain, persuasi berurusan dengan masalah mempengaruhi orang lain lewat bahasa. Unsur-unsur dalam menulis. Dalam menulis ada 4 unsur yang terlibat, yaitu yang pertama, penulis sebagai penyampai rasa. Yang kedua, pesan atau isi tulisan. Yang ketiga, saluran atau medium tulisan. Yang keempat, pembaca sebagai penerima pesan.
Selanjutnya adalah proses menulis. Dalam menulis terdapat 5 proses. Yang pertama adalah pra-menulis. Di tahap ini, penulis menentukan tujuan dan mengidentifikasi pembaca. Nah, tahap ini juga bisa disebut sebagai rencana. Setelah menemukan topik tulisan dan mempunyai berbagai sumber referensi, penulis diminta untuk menyusun outline atau kerangka tulisan. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menulis. Di tahap ini, penulis mengembangkan semua kerangka menjadi paragraf-paragraf. Dan penulis diminta untuk tidak menghiraukan salah ketik. Karena kalau memperbaiki pada saat itu juga, ide-ide yang sudah terfikirkan akan terhambat. Lalu tahap selanjutnya yaitu merevisi atau mengubah. Di tahap ini, penulis diminta untuk merevisi atau melihat kembali apa yang sudah ditulis dan merevisi draft tulisannya. Lalu selanjutnya yaitu mengedit. Nah, pada tahap ini lebih berfokus untuk menyempurnakan karya dengan memeriksa pilihan kata, ejaan, tata bahasa, tanda baca, dan lain-lain. Dan tahap yang terakhir yaitu menyajikan atau mempublikasikan tulisan. Nah, di sini penulis diminta untuk mempublikasikan karya yang sudah disempurnakan. Nah, penulis juga diminta untuk memilih media yang sesuai dengan tulisannya. Sumber dan bahan tulisan. Berikut ini ada 3 cara untuk mengumpulkan bahan-bahan tulisan. Yang pertama adalah riset. Riset di sini adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk bahan tulisan. Riset berguna mendukung, memperkuat, dan memperkaya tulisan. Riset juga dapat membantu mengetahui latar belakang persoalan dan memahaminya dengan baik sebelum menulis. Nah, untuk melakukan riset, kita bisa membaca dan mengumpulkan data atau informasi dari arsip, buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, berita, artikel, video, foto, atau sumber lain yang sudah ada. Kita juga bisa melakukan riset dengan berselancar di dunia maya. Tapi kita harus memastikan bahwa sumber yang kita dapatkan di sana valid, kredibel, atau terpercaya. Yang kedua adalah observasi. Nah, observasi ini dilakukan dengan mengandalkan kemampuan indera, yakni dengan mengamati, melihat, mendengar, hingga merasakan langsung peristiwa atau objek tulisan. Hasil observasi bisa berbeda-beda, tergantung kejelian dan kecermatan penulisnya. Dan yang terakhir yaitu wawancara. Nah, yang biasa melakukan ini adalah jurnalis. Caranya dengan menggali informasi melalui bertanya kepada narasumber paling terdekat dengan persoalan, kompeten, ahli, dan relevan. Relevan kunci utamanya. Pilihlah narasumber yang memang terkait dengan topik yang ingin Anda tuliskan. Terima kasih.